begitu ya. Hmm, hmm. Jadi Jokowi ini hidup adalah orang yang berulang kali difitnah, 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 difitnah. Termasuk dalam hal ini saya percaya apa yang dilakukan oleh Hasto itu. Memfitnahnya dia dengan mengatakan Jokowi benci sama saya. Kenapa? Di disertasi saya. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Moviela, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama Mirsa. Di mana sesudah berjalan selama 5 tahun, kenapa baru sekarang itu Hasto menjadi tersangka? Harusnya Hasto itu kan berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya karena dulu ada kader terbaik PDIP yang namanya Jokowi yang jadi presiden. Maka dari itu, ya karena Jokowi yang jadi presiden, mungkin KPK itu segan juga yang mau usut kasus Hasto. Kalau sekarang kan sudah presiden baru dan pimpinan KPK baru. Dan ini yang perlu dicatat. Pak Jokowi sudah gak usah dibawa kemana. Beliau sudah rakyat biasa sekarang. Dipecat pula dari partai. Jadi gak usah bawa-bawa nama Pak Jokowi lagi. Wahai PDIP. Apalagi drama kalian sudah terbongkar sekarang. Bahkan pernyataan Jokowi, saya rasa ini bagian dari drama kalian juga atas buntut penetapan Hasto sebagai tersangka. Ya, biar kalian juga bisa menuduh Jokowi, ya kan? Kalian buat drama lagi, sedemikian rupa, Jokowi dipecat, Jokowi lalu marah kata kamu, PDP, Jokowi lalu menggerakkan KPK katanya dan kepolisian, lalu kalian katakan ini bagian dari rencana Jokowi yang sudah benci karena dipecat oleh PDP. Padahal kalian sendiri sudah tahu kalau Hasto akan segera jadi tersangka. Kalau Jokowi memang betul benci, sudah dulu pastinya Hasto itu menjadi tersangka. Ya kalian sadarlah, wahai PDIP ya, Jokowi sudah bukan presiden. Kalian jangan main drama lagi, sudah terbongkar kok. Dan mari kita simak terlebih dahulu pernyataan dari beberapa pengamat ya terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Dan mari kita simak terlebih dahulu, Mirsa. Di-create sebuah cerita bahwa memang ada upaya sengaja, sistematis, masif gitu ya, terstruktur dari Jokowi dengan asumsi seolah-olah Jokowi itu sedemikian kuatnya dia sehingga dia bisa mengarahkan KPK, dia bisa mengarahkan polisi. Bahkan ketika Jokowi sudah nggak jadi presiden gitu ya. Bahkan ketika sekarang dia sudah tidak lagi menjadi presiden. Maksud saya begini, kalau Jokowi memang sedemikian membenci Hasto, ya dari dulu lah ini udah terlihat. Ini kan enggak, ya. Jadi sekarang ini justru yang melakukan ini semua pasti has nothing to do, atau bukan nothing lah ya, tapi tidak terlalu kuat hubungannya dengan Jokowi. Jokowi adalah orang biasa sekarang ini. Dan yang menarik Bang, itu Pak Prabowo nggak pernah diserang loh soal kaitannya dengan ini ya. Dan nggak perlu diserang memang ya. Iya nggak, maksud saya selalu. Ini kan pemerintahan Pak Prabowo sekarang kan. Kalau mau disalahkan ya presidennya dong. Pak Jokowi sudah warga biasa, tapi selalu dikaitkannya ke Jokowi. Jadi saya rasa, jadi gini, mereka tahu, ya, apakah Hasto, apakah PDIP, mereka sudah tahu bahwa kalau dilanjutkan nih penyelidikan itu akan kena Hastonya, mungkin juga Yasona. Oke. Ini sudah cukup lama sebetulnya ini dirasakan. Ingat kasus yang dia ngobrol sama Koni? Waktu itu Koni, Akbar Faisal, dan Hasto kan? Iya, Akbar sebagai hostnya, ya. Dia akan diundang sebagai... Betul kan? Ingat nggak ketika itu Koni udah bilang, Bung Hasto, saya ingin memperingatkan Anda akan dijadikan tersangka dalam waktu dekat ini. Jadi sebetulnya saya rasa mereka memang sudah tahu. Ini tahapan-tahapan perjalanannya adalah sesudah ini Hasto akan menjadi tersangka. Tapi cara mereka berusaha mencegah agar dia tidak ditersangkakan adalah justru dengan cara membangun opini publik. Iya, tampil di podcast. Ada yang pakai nangis-nangis, ya. Dan bahkan menurut saya munculnya pernyataan Bu Mega bahwa saya akan turun langsung ke KPK kalau Hasto sampai ditersangkakan, adalah semacam statement-statement politik untuk mengancam siapapun yang berani untuk mengganggu PDIP, mengganggu Hasto. Jadi cerita-cerita tadi dengan sengaja, ceritanya memang ada. Jadi memang betul bahwa dia akan dijadikan tersangka. Memang ada langkah-langkah untuk mempelajari di mana keterlibatan Hasto ini. Dan kelihatannya KPK memang sudah punya data semacam itu. Mereka sudah tahu nih, saya duga ya. Ya wajar lah, kita juga sering mendengar hal-hal semacam ini kan. Dikasih tahu, wah kayaknya KPK udah tahu tuh. Kayaknya Bapak kena deh. Nah sekarang harus dibangun sebuah skenario. Supaya ini tidak terjadi, maka dibangunlah sebuah narasi besar. Bahwa ada kebencian nih
Nah, tapi kebencian rupanya mereka tidak berani kalau kebenciannya dikatakan bahwa ini kebencian dari atau upaya ini dilakukan oleh pemerintahnya Pak Prabowo. Harus ada orang lain yang salah. Orang lain yang salah itu adalah yang paling gampang bagi mereka adalah Jokowi. Ya. Karena logikanya menjadi nyambung semua. Jokowi adalah orang yang semula kadernya PDIP, mengkhianati PDIP, keluar dari PDIP, tidak keluar-keluar, tapi karena itu harus dipecat, dan segera setelah dia dipecat, terjadilah kasus ini. Bahkan barangkali timingnya memang mereka sudah perkirakan. Kenapa harus dinyatakan dipecat sekarang? Itu adalah karena mereka sudah tahu bahwa kira-kira kapan akan dinyatakan sebagai tersangka. Sebelum dinyatakan tersangka, sudah keluar cerita bahwa dia dipecat. Sehingga sangat masuk di akal cerita Anda tadi. Gara-gara dipecat, ya, Jokowi membalas, mengerahkan KPK untuk mentersangkakan Hasto. Menurut saya semua ini di-create, diciptakan karena informasi yang sepotong-sepotong itu sudah mereka miliki dan mereka harus rajut menjadi sebuah grand narasi yang masuk akal. Dan karena itulah sekarang mereka berulang-ulang mengatakan ini politisasi, ini kebencian Jokowi. Come on, Jokowi itu sekarang ngapain sih? Sedemikian powerful apa sih dia sehingga dia bisa mengarahkan ini semua. Tapi ya kembali ke tadi. Menurut saya sekarang ini kembali membuktikan bahwa semua cerita yang kita kenal dulu itu sekarang menjadi sangat masuk di akal. Ya, bahwa ini dimulai 4 tahun yang lalu ketika PDIP meminta agar Harun Masiku, itulah yang menjadi seorang anggota Harun Masiku ya, untuk menjadi seorang anggota DPR, dan untuk itu mereka keluar duit sampai mungkin 800 atau mungkin lebih dari 1 miliar. Harunnya. Nah, saya duga Harunnya ini kan bukan orang kaya raya, bro. Oke. Karena itu pertanyaan saya. Kalau dia kan digambarkan sebagai sekedar lawyer, dan ingat loh, dia itu cuma calon nomor 4. Ya. Jadi nomor 5 bahkan. Jadi 1 itu adalah si adiknya Taufik Kemas, nomor 2 Aprilia yang Anda sebut, masih ada 3 orang lagi di luar itu, baru dia paling bawah. So how powerful was he at that time? Sehingga harus dia lah yang naik. Sehingga menurut saya memang masuk di akal bahwa itu diperintahkan oleh pimpinan PDIP. Karena memang cerita yang beredar adalah itu diputuskan dalam sebuah rapat PDIP bahwa Harun Masiku harus naik menjadi anggota DPR. Dan ketika itu ternyata ditolak oleh, waktu itu KPU-nya masih oke lah, masih mengatakan bahwa nggak boleh dong yang orang nomor 1 di daerah Anda itu cuma orang nomor 2-nya adalah Bu Aprilia dengan angka sekian. Harun Masiku itu angkanya kalau nggak salah cuma 4.000, Mas Sahal. 4.000 suara. Dia yang naik. Jadi ada sesuatu yang ada yang visi ya, ada yang visi, bau amis ya. Apa ini? Ini sebuah desain yang harus dibongkar memang. Harus ketemu Harun Masikunya, dan Harun Masikunya harus bercerita kalau dia masih hidup ya. Saya sih masih berharap dia masih hidup lah ya. Nah, terus ini Bang, tadi kan Bang Ade menyebut soal podcastnya Hasto dan Koni di podcastnya Akbar Faisal. Kan dia salah satunya di podcastnya jadi inget nih. Dia nyebut soal kenapa dia ditarget gitu kan. Itu dia mengatakan bahwa malah dia bilang malah itu dikaitkan dengan soal kritikan dia terhadap Jokowi di disertasinya. Jadi dalam disertasinya itu dia menyebut Jokowi itu penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, pengen mempertahankan kekuasaannya seperti raja lah gitu ya, dengan berbagai cara menggunakan hulu balangnya dan seterusnya gitu. Jadi itu Jokowi marah gitu loh. Jadi Jokowi marah dengan jadi penggambaran Hasto tentang Jokowi di disertasinya itulah yang membuat Jokowi marah ke dia gitu loh. Jadi, gimana Bang Ade melihat? Nah, maksudnya, ini yang harus saya agak heran. Kadang-kadang orang bisa buta matanya melihat Jokowi, ya. Apa sih indikasi bahwa Jokowi dalam 10 tahun loh, bukan 5 tahun, bukan 3 tahun, 10 tahun kepemimpinannya, dia adalah tipe pemimpin otoriter semacam itu. Yang kalau dia dihina, dan ini cuma sebuah disertasi dari sebuah, emang saya di UI, cuman kalau nggak salah sekolahnya sama dengan Bahlil. Nggak tahu saya, kan ini program yang kedua, program dokter yang kedua, atau pokoknya lupa saya, pokoknya dia menyebut soal itu. Kan yang pertama kan tentang Soekarno. Iya, disertasi. Iya kan dia kan 2. Oke.
Jadi Oke. Saya sama sekali nggak kagum dengan 2 disertasi. Iya, iya. Saya mau bilang gini, siapa sih yang peduli dengan isi disertasi dia? Iya, betul. Ya, sehingga Jokowi harus marah. Iya, iya. Jokowi itu tidak pernah marah hanya karena dia itu dihina. Ya, dia pernah dihina sebagai apa namanya yang Pinocchio di majalah Tempo ya. Dia itu pernah dihina oleh mahasiswa-mahasiswa BEM UI yang ada penipu atau pembohong dan seterusnya. Adakah langkah yang dilakukan oleh Jokowi terhadap yang terakhir ini Bang, yang soal pameran lukisan itu kan juga pameran dikaitkan lukisan dengan Jokowi kan? Dikaitkan dengan Jokowi. Jadi, dan nggak ada bukti sedikit pun bahwa Jokowi pernah memerintahkan agar pameran lukisan tersebut di take down. Nggak ada satupun. Itu cuma versi orang aja bahwa Jokowi, seperti juga Jokowi ingin agar dia dipilih 3 periode itu. Memang ada gerakan ke arah 3 periodenya Jokowi. Tapi apakah Jokowi yang minta? Misalnya begitu ya. Jadi Jokowi ini hidup adalah orang yang berulang kali difitnah. Termasuk dalam hal ini saya percaya apa yang dilakukan oleh Hasto itu. Memfitnahnya dia dengan mengatakan Jokowi benci sama saya. Kenapa? Di disertasi saya. Come on. Come on, ayolah. Seakan-akan lagi pula kan belum tentu Jokowi baca disertasinya juga kan? Sangat mungkin tidak. Kan dia bukan pembaca buku kan? Katanya ini pembaca komik kan? Iya. Maksud saya ya kalaupun dia baca dia marah gitu dan saya balas. Dan juga sebelumnya kan misalnya ada tulisan-tulisan Jokowi Hitler Jawa. Terus apa? Itu siapa? Sukidi ya? Sukidi di majalah Tempo. Memang Jokowi pernah melakukan apa terhadap majalah Tempo yang dari minggu ke minggu si podcast dia yang terkenal itu Tempo? Bocor halus kan terus menghajar kan. He never did say anything mengenai itu semua. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa ini nih bahwa dia jadi tersangka karena Jokowi marah sama dia, ayolah, jangan terlalu menghina intelektualitas kita dong ya. Itu kan menghina intelijensia kita, menghina akal sehat kita. Ini kayak ada 2 peristiwa yang Anda ciptakan sendiri dan kemudian Anda katakan bahwa kayaknya ada kebencian luar biasa nih dari Jokowi. As if dia masih jadi presiden. Dia sudah bukan lagi presiden. Dia tidak bisa melakukan, pertama dia tidak pernah melakukan langkah-langkah otoritarian semacam itu. Kedua, dia tidak punya lagi kuasa untuk melakukan itu semua. Jadi sekarang saya sih percaya bahwa ini soal percaya ya, soal yakin, bukti kan kita bicara nanti di pengadilan bahwa Hasto memang terlibat dalam kasus Harun Masiku. Kesalahan dia adalah menyuruh Harun Masiku melarikan diri. Harusnya Harun Masiku menerima sajalah hukuman dia. Orang-orang lain yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut, orang KPU-nya sendiri, orang yang menyuapnya sendiri, anak buahnya Harun gitu ya, itu sekarang udah bebas kok, udah lepas. Sebenarnya media harusnya wawancara mereka kali ya, untuk nanya apa yang sesungguhnya terjadi waktu itu. Nah terus ini Bang Ade. Ya oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi udah pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.